bahwasanya yang berada di dalam bak tersebut bukanlah air, akan tetapi perhiasan, nah mutiara dan lain-lain pada saat itu. Nah, sang nyai pada saat itu tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh si Begawan Parikesit. Nah, lalu dia karena penasaran, lalu istilahnya menggulingkan bak tersebut, dan yang keluar adalah perhiasan-perhiasan. Pada saat itu ada emas, kalung, dan mutiara dan lain-lain. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas lakon-lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Nah, langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada cerita menarik apa saja yang ada di dalam epos tersebut? Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah negara Astina dipimpin oleh Prabu Yudhoyono, lalu ada cerita menarik apa lagi Mas yang ada di negara Astina saat itu? Mas Bayu, setelah kemarin kita membahas tentang Raja baru negara Astina, yaitu si Prabu Yudhoyono menggantikan Prabu Parikesit. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lakon Parikesit Mukswa. Itu menurut Serat Pustaka Raja yang pernah saya baca di situ Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu di negara Astina telah memiliki raja baru, yaitu Prabu Yudhoyono tadi, dan juga memiliki patih, yaitu Patih Sutikna itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Yudhoyono itu tadi telah memimpin negara Astina telah selama 3 tahun. Dan dikisahkan pada saat itu sang raja itu tadi bersama patihnya, Patih Sutikna, dan juga pujangganya Resi Hirawana dan juga Resi Prawa. Di situ sang raja memikirkan keadaannya, karena dia selama memimpin 3 tahun tadi dia ditinggalkan oleh Prabu Parikesit yang berkelana untuk mencapai Mukswa. Di situ dia berkelana istilahnya Topo Broto atau Lelono Broto, sama ya seperti yang dilakukan oleh para ayahnya terdahulu, para Pandawa sebelum mencapai Mukswa, mereka melakukan Lelono Broto itu tadi. Nah, Prabu Yudhoyono karena khawatir kepada Prabu Parikesit, dia lalu mengutus Patih Sutikna untuk mencari keberadaan Prabu Parikesit agar nanti dibawa pulang ke negara Astina itu tadi, istilahnya karena sudah lama meninggalkan si Prabu Yudhoyono itu tadi Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat itu di tempat lain di hutan Minangsraya, di situ Begawan Parikesit itu tadi bersama dengan para punakawan. Di situ diceritakan sang Begawan tadi ternyata sedang menyucikan dirinya untuk dia bisa suci, bisa mencapai Mukswa itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ tiba-tiba datanglah hewan yang sangat buas itu tadi menyerang si Begawan Parikesit, dan oleh si Begawan Parikesit dipanah hewan tersebut dan badar atau berubah menjadi Bathara Narada. Dan di situ dia memberikan pesan kepada si Begawan Parikesit agar segera kembali ke negara Astina, karena pada saat itu telah istilahnya cukup lama meninggalkan negara Astina, sudah waktunya untuk kembali pada saat itu Mas Bayu. Oh, jadi ternyata Begawan Parikesit berada di hutan Minangsraya ya? Iya, benar sekali. Nah, terus setelah mendapat pesan dari Bathara Narada, apa yang dilakukan Begawan Parikesit saat itu Mas? Nah, di situ diceritakan Begawan Parikesit segera kembali ke negara Astina. Nah, di tengah perjalanan di situ Parikesit tadi bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nyai Welas Asih di situ Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Nyai Welas Asih sang wanita itu tadi ternyata sedang
membawa sebuah bak untuk mengambil air di situ, Mas Bayu. Nah, ketika ditanya oleh Parikesit bahwasanya untuk apa bak tersebut, dan Sang Nyai mengatakan bak tersebut adalah untuk mengisi air. Pada saat itu dia ingin memenuhi baknya dengan air. Nah, akan tetapi pada saat itu Parikesit tadi mengatakan kepada wanita tersebut bahwasanya yang berada di dalam bak tersebut bukanlah air, akan tetapi perhiasan, nah, mutiara dan lain-lain pada saat itu. Nah, Sang Nyai pada saat itu tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh si Begawan Parikesit. Nah, lalu dia karena penasaran lalu istilahnya menggulingkan bak tersebut, dan yang keluar adalah perhiasan-perhiasan. Pada saat itu ada emas, kalung dan mutiara dan lain-lain. Lah, di situ Sang Nyai Welas Asih kaget. Dia kaget dan mengucapkan terima kasih kepada si Begawan Parikesit pada saat itu. Nah, Begawan Parikesit pada saat itu juga memberikan sebilah tanah kepada si Sang Nyai itu Welas Asih itu tadi. Di dalam serat Pustakorjo dituliskan 25 jung atau bisa diartikan 25 hektar kalau tidak salah. Nah, di situ dan juga Begawan Parikesit memberikan daerah tersebut bernama Banyumas pada saat itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya Begawan Parikesit melanjutkan perjalanan untuk kembali ke negara Astina dan bertemu Patih Astina, yaitu Patih Sutikno itu tadi, dan diajaknya kembali ke negara Astina pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi Sang Nyai tadi diberikan beberapa perhiasan, terus tanah 25 jung dan juga daerah yang bernama Banyumas pada saat itu, Mas Bayu. Nah, pada saat itu di negara Astina Prabu Yudhoyono tadi kedatangan mertuanya, yaitu Raja Negara Gandhara atau Gendoro bernama Prabu Gendro Prowo itu tadi, dan raja dari negara Parangguwo yaitu Arjunadi beserta besan-besan Prabu Parikesit yang banyak tadi datang ke negara Astina. Nah, kedatangan para raja tersebut ternyata ingin menjadi saksi si Begawan Parikesit tadi akan mencapai Mokswa itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu tidak lama berselang datanglah si Begawan Parikesit tadi, datang dia beserta Patih Sutikno di situ, dan sang Begawan tadi segera ditemui di papak istilah oleh istri-istrinya, ada Dewi Sugandi, Dewi Satopo dan Dewi Garendi istrinya Parikesit. Nah, Prabu Parikesit lalu mengatakan bahwasanya dia telah selesai melakukan perkelana Topo Broto itu Lelono Broto tadi telah selesai, dan dia di situ telah kembali bersama keluarganya istilahnya. Lalu di situ terjadi makan-makan, di situ makan-makan, dan setelah itu dan Prabu Parikesit tadi lalu menceritakan bahwasanya dia akan menuju ke alun-alun ke negara Astina dan mengatakan, naik ke panggung mengatakan kepada para penduduknya masyarakat Astina bahwasanya Begawan Parikesit tadi istilahnya memiliki niatan ingin mencapai mokswa dan dia harus suci dari dosa. Nah, dia mengatakan kepada masyarakat siapa saja yang merasa bahwasanya Parikesit pernah melakukan salah di situ dipersilahkan untuk membalaskan, seperti itu, Mas Bayu, membalaskan kekecewaannya kepada si Begawan Parikesit itu tadi. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang seekor naga besar bernama Naga Wisomuko tadi mengatakan bahwasanya ia ingin menuntut balas, ingin membalaskan dendamnya kepada si Parikesit ketika lakon Parikesit Grogol yang pernah saya ceritakan kemarin. Ada seorang Pandita Hardowaliko itu tadi dipidana oleh si Prabu Parikesit pada saat itu, Mas Bayu. Terus bagaimana respon Begawan Parikesit saat itu ada naga tersebut? Nah, di situ diceritakan Begawan Parikesit tadi teringat, dia tidak lupa, dia teringat akan kejadian tersebut dan dia mempersilahkan kepada Naga Wisomuko tadi untuk membalaskannya, untuk menyerang si Begawan Parikesit tadi. Akan tetapi pada saat itu yang tidak terima adalah Raja Astina, yaitu Yudhoyono tadi. Yudhoyono tidak terima dan akhirnya dia mencoba melindungi Parikesit. Terjadilah peperangan di situ di antara Yudhoyono, Prabu Yudhoyono melawan Naga Wisomuko itu tadi. Nah, di situ diceritakan Raja Astina tadi kalah, Yudhoyono tadi kalah dan berlari, terus dikejar oleh si Naga Wisomuko itu tadi. Nah, akhirnya dia berlari. Nah, di tempat lain di negara namanya Negara Ngguwo Upas, di situ ada seorang raja berwujud naga, raja naga istilah seperti itu, bernama Raja Naga Gajaksa. Di situ dia memiliki seorang anak perempuan, di situ bernama Dewi Sarpini, dan juga memiliki adik bernama Naga Kumoro. Nah, di situ diceritakan putri sang raja Gajaksa tadi bermimpi bahwasanya dia diperistri oleh Raja Astina Prabu Yudhoyono itu tadi. Maka di situ dia merengek kepada orang tuanya untuk bisa mendatangkan Raja Astina tersebut, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan adiknya yaitu bernama Naga Kumoro tadi lalu bersemedi. Dia bersemedi menggunakan ajian namanya ajian puter giling. Ternyata pada saat mampu membuat Prabu Yudhoyono yang berlari kebingungan dikejar oleh si Naga Wisomuko tadi kesasar hingga sampai di negara Ngguwo Upas itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Prabu Yudhoyono tanpa disangka dia tadi tidak merasa bahwa dia telah sampai di hadapan sang raja Gajaksa itu tadi, Mas Bayu.
Oh, jadi Naga Kumara menggunakan ajian putar giling ya, Ya, Mas? Untuk mendatangkan si Prabu Yudhoyono agar datang ke negara Gua Upas. Nah, setelah sampai di negara Gua Upas, ada kejadian apa lagi Mas saat itu? Nah, sebentar Mas, ya. sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Iya. Silakan dilanjut Mas. Di situ sang raja Gajaksa tadi mengatakan bahwasanya dia akan menikahkan anaknya itu tadi dengan Prabu Yudhoyono itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Prabu Yudhoyono itu tadi dia bersedia akan, tetapi dia memiliki suatu permintaan supaya Prabu Gajaksa tadi bisa mengalahkan Naga Wisamuka yang mengejarnya itu tadi. Nah, di situ diceritakan sang raja Gajaksa bersedia dan dia lalu diikuti berangkat dia untuk menemui Wisamuka tadi. Akhirnya di situ Yudhoyono beserta Dewi Sarpini anaknya tadi mengikuti si mertuanya itu, ayahnya itu tadi Gajaksa itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu Naga Wisamuka tadi bertemu dengan Raja Naga Gajaksa tadi, ular bertemu ular di situ. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka berdua. Di antara kedua naga tersebut terjadi perkelahian yang sangat sengit pada saat itu, hingga sampai di negara Astina diperangi tadi sampai negara Astina, dan menjadikan geger di negara tersebut. Para raja yang hadir, besan-besan Paris tadi kaget melihat kejadian tersebut, ada ular besar bertarung di situ. Nah, Prabu Yudhoyono pada saat itu ternyata juga ikut membantu selain Labung, juga ikut berperang melawan si Naga Wisamuka tadi, dan akhirnya dia juga kalah di situ. Wisamuka tadi kalah, akhirnya berlari pada saat itu. Wisamuka tadi kalah, dia berlari, Mas Bayu, kewalahan menandingi si Prabu Yudhoyono dan Naga Gajaksa itu tadi. Nah, pelarian Wisamuka tadi ternyata bertemu dengan Bathara Basuki dan memberikan kesaktian, yaitu Upasraja. Nah, dan di situ akhirnya diceritakan Wisamuka tadi karena sudah memiliki ajian lagi, dia maju berperang lagi, dihadang pada saat itu oleh Prabu Yudhoyono, dan terjadilah peperangan di antara Wisamuka dan Yudhoyono. Tadi diceritakan pada saat itu Wisamuka tadi berhasil menggigit leher dari Yudhoyono dan menggunakan ajian Upasraja tadi yang diberikan si Bathara Basuki tadi, dan diceritakan pada saat itu Raja Negara Astina tadi kalah, Mas Bayu. Raja Negara Astina tadi kalah, Yudhoyono tadi akhirnya tewas di tangan Naga Wisamuka itu tadi, Mas Bayu. Jadi Prabu Yudhoyono tewas di tangan Wisamuka itu ya, sekali, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Wahyu Raja, dia kan Yudhoyono memiliki Wahyu Raja kemarin. Nah, Pulung Ratu tadi lalu berpindah kepada si adiknya yang menjadi Pangeran Pati, yaitu Prabu Gendroyono pada saat itu. Nah, pada saat itu Begawan Parikesit melihat kejadian tersebut lalu mengeluarkan senjatanya, namanya senjata Uwa, dan diberikan kepada anaknya Gendroyono tadi untuk menandingi si Wisamuka yang telah membunuh kakaknya, yaitu Yudhoyono tadi. Dan di situ diceritakan Naga Wisamuka tadi bisa tewas dengan menggunakan senjata Uwa itu tadi yang direntangkan oleh si Gendroyono itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi setelah Prabu Yudhoyono tewas tadi, Wahyu Ratu berpindah ke Raden Gendroyono ya? Gendroyono, Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan Begawan Parikesit tadi, diceritakan setelah kejadian itu lalu dia menuju pura atau candi ditemani oleh para raja besan-besan di situ. Nah, setelah itu Prabu Parikesit tadi telah bersiap untuk melakukan muksa tadi. Dia mengajak para istrinya berjumlah 3 itu tadi, diajak masuk ke dalam candi tadi, namanya Candi Paripurna, yaitu tempat kamukswannya itu tadi. Nah, di situ istri dari Yudhoyono, yaitu Dewi Gendrawati tadi, juga diceritakan dia juga ikut bersama si Prabu Parikesit, Begawan Parikesit tadi, karena dia istilahnya tidak bisa pisah dengan Prabu Yudhoyono yang telah tewas duluan itu tadi, Mas Bayu. Dia juga ikut ke dalam Candi Paripurna itu tadi, dia juga ingin mukswa, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Di situ akhirnya mereka berlima, jadi si Prabu Begawan Parikesit, istrinya 3, dan juga si Dewi Gendrawati istri Yudhoyono tadi masuk ke dalam candi. Dia bersemedi di situ, berlima bersemedi mengucapkan mantra-mantra dengan bantuan para brahmana dan juga para raja di situ datang juga ikut membantu mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa. Nah, pada saat itu datanglah Suksma dari Bathara Arjuna atau Bathara Dananjaya tadi, datang menemui si Begawan Parikesit dan menjemput cucunya, kepernakan cucunya dari Parikesit itu tadi. Nah, di situ Parikesit diceritakan tersenyum melihat datangnya Sang Hyang itu tadi, dan tiba-tiba pada saat ada keluar cahaya yang sangat terang sekali dan menerangi dalam Candi Paripurna itu tadi. Nah, pada saat itu Parikesit beserta para istrinya itu tadi dan juga mantunya tadi masuk ke dalam cahaya tersebut dan tiba-tiba hilang,
dan mencapai mokswa itu tadi, ilang saragane. Nah, di situ kaget para raja yang hadir, para raja besan-besan itu tadi kaget. Tiba-tiba pada saat juga turun suksma dari Bathara Kresna. Dia di situ datang meminta kepada cucunya yaitu Patih Dwara. Pada saat itu juga diajaknya untuk mencapai mokswa di situ. Nah, diceritakan Patih Dwara tadi sudah mencapai mokswa bersama si eyangnya, yang bukan suksma eyangnya yaitu Kresna itu tadi. Nah, di situ masih ada Patih Astina yaitu Patih Danurwendo, juga diceritakan dia iri, lalu dia masuk ke dalam candi paripurna di situ, dan dia diceritakan juga mencapai mokswa di situ, Mas Bayu. Tadi yang mokswa pada saat itu Parikesit bersama istri dan mantunya, dan juga si Patih, kedua Patih Astina, Patih Dwara dan Patih Danurwendo itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan di situ Patih Astina itu tadi setelah mokswa itu tadi, di situ kejadian tersebut berlanjut, Mas Bayu. Datanglah Bathara Narada di situ. Lah, di situ dia mengatakan kepada Prabu Gendroyono, mengatakan bahwasanya yang menjadi raja di negara Astina itu tadi adalah selanjutnya adalah si Gendroyono. Istilah kedatangannya si Bathara Narada tadi untuk mewinisuda Gendroyono menjadi raja selanjutnya menggantikan Yudhoyono itu tadi setelah Parikesit juga mokswa itu tadi. Dan di situ istri Gendroyono bernama Padmawati, di anaknya Patih Dwara yang mokswa tadi, dan juga Dewi Sri Kiswara di situ diceritakan diwinisuda menjadi Kanjeng Ratu di negara Astina, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan, yaitu cerita tentang Parikesit mokswa menurut Serat Pustaka Raja itu tadi. Dia mokswa bersama istrinya, ketiga istrinya, juga mantunya, dan beserta kedua patihnya, patih yang setia menemani, Patih Dwara dan Danurwendo, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut di episode selanjutnya ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang mokswanya Begawan Parikesit dan diangkatnya raja baru negara Astina, yaitu Prabu Gendroyono. Itu tadi, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.